Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi PJSD, semester 4, STKIP Purwakarta. Kami akan melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Saya menemukan hewan untuk diamati, yaitu berang-berang atau yang disebut dengan musang air. Yuk kita amati. Berang-berang dengan nama ilmiah Lutrinae termasuk hewan mamalia. Disebut juga musang air atau di Pulau Jawa sering juga disebut dengan sebutan sero. Ia merupakan hewan yang aktif di siang hari. Berang-berang memiliki ciri-ciri yang pertama bergerak. Ia memiliki tangan dan kaki, juga berbulu lebat. Yang kedua bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga perlu makan dan minum. Makanan utamanya binatang air seperti ikan dan amfibi seperti katak dan lain-lain. Yang keempat tumbuh. Yang kelima berkembang. Ia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang keenam ekskresi. Ia mengeluarkan urin dan feses. Ketujuh peka terhadap rangsang. Jika merasa terancam, ia akan bersuara dan mengeluarkan gas bau. Saya menemukan juga burung lovebird. Yuk kita amati. Burung lovebird dengan nama ilmiah Agapornis visseri, ia termasuk hewan aves. Ciri-ciri burung lovebird yang pertama bergerak, ia memiliki sayap dan kaki. Yang kedua bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga perlu makan dan minum. Makanan utamanya biji-bijian, beri, pucuk daun, dan tanaman pertanian lain seperti jagung dan millet. Yang keempat tumbuh. Yang kelima berkembang. Ia berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam ekskresi melalui ginjal dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan nitrogen dalam bentuk asam urat atau urikotelik yang berwujud pasta putih, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketujuh peka terhadap rangsang. Jika didekati, ia akan mendekat. Jika merasa terancam, burung ini akan panik. Nah, yang selanjutnya ada kambing. Kambing memiliki bahasa Latin Capra aegagrus hircus. Kambing termasuk golongan hewan mamalia. Ciri-ciri kambing diantaranya yaitu yang pertama bergerak. Bergerak dengan memiliki dua kaki belakang dan dua kaki depan. Yang kedua yaitu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang ketiga perlu makan dan minum. Kambing merupakan hewan herbivora, jadi kambing memakan rumput atau jenis tanaman lainnya. Yang keempat yaitu tumbuh. Yang kelima berkembang biak dengan cara melahirkan dan pada umumnya mampu melahirkan 1-3 anak kambing. Yang keenam ekskresi dengan mengeluarkan urin dan feses. Yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi jika kambing merasa terancam maka akan bersuara dan panik kalau tidak kabur. Selanjutnya ada kucing. Kucing memiliki bahasa Latin yaitu Felis catus. Kucing termasuk golongan hewan mamalia. Kucing memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama bergerak karena memiliki dua kaki belakang dan dua kaki depan. Yang kedua yaitu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang ketiga, kucing perlu makan dan minum karena kucing merupakan hewan karnivora dan membutuhkan makanan dengan bahan dasar daging, bukan berbahan dasar tanaman. Nah, yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak dengan cara melahirkan dan mampu melahirkan 3-5 anak kucing. Yang keenam, ekskresi dengan mengeluarkan urin dan feses. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Jika pada saat malam hari, kucing akan lari saat terkena cahaya, misalnya cahaya mobil, motor, dan senter. Dan hewan yang terakhir yaitu ayam. Ayam memiliki bahasa Latin yaitu Gallus domesticus. Ayam termasuk jenis unggas dan termasuk hewan omnivora. Ayam memiliki ciri-ciri yang pertama bergerak dengan memiliki dua kaki, yang kedua bernapas menggunakan paru-paru, yang ketiga perlu makan dan minum, dan makanan utamanya seperti biji-bijian, dedak, dan lain sebagainya. Yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak dengan bertelur, yang keenam ekskresi dengan cara mengeluarkan urin dan feses,
ketujuh peka terhadap rangsangan, yaitu mematuk pada saat dipegang. Ini adalah tanaman seledri. Yuk kita amati. Tanaman seledri dengan nama ilmiah Apium graveolens L. Tanaman ini termasuk tanaman dikotil atau biji berkeping dua. Cirinya, yang pertama bergerak karena proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Yang kedua bernapas, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan menyerap oksigen atau O2. Yang ketiga, perlu makan dan minum dengan cara disiram dan diberi pupuk. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang. Tanaman seledri berkembang biak dengan cara generatif lewat bijinya atau vegetatif yakni dengan anakannya. Yang keenam, ekskresi melalui stomata yang dikeluarkan adalah kelebihan air melalui proses penguapan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Contohnya, apabila seledri terkena sinar matahari secara langsung secara berlebihan, dapat menyebabkan layu atau menguning. Dan apabila kekurangan sinar matahari, tanaman seledri akan berwarna pucat. Saya menemukan juga tumbuhan lidah buaya. Yuk kita amati. Tanaman lidah buaya dengan nama ilmiah Aloe vera termasuk tanaman xerophyt, mampu hidup di lingkungan kering. Ciri-cirinya, yang pertama bergerak dengan gerak autonom dan dibagi lagi menjadi gerak protoplasma. Yang kedua, bernapas, melepaskan oksigen di malam hari. Yang ketiga, perlu makan dan minum seperti disiram air dan diberi pupuk. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang dengan cara bertunas. Yang keenam, ekskresi melalui stomata yang dikeluarkan adalah kelebihan air melalui proses penguapan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Contohnya, apabila lidah buaya disimpan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari, maka ia akan kerdil bahkan mati. Di lingkungan sekitar, kita dengan mudah menemukan pohon lengkuas. Yuk kita amati. Tanaman lengkuas atau laos dengan nama ilmiah Alpinia galanga, ia termasuk rempah-rempah bumbu, jamu, dan obat. Dalam bahasa Latin, lengkuas juga dikenal dengan istilah Zingiberaceae, sama seperti jahe dan kunyit. Tanaman ini memiliki ciri-ciri yang pertama bergerak, terjadi karena proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Yang kedua bernafas, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan menyerap oksigen atau O2. Yang ketiga, perlu makanan dan minum, seperti disiram air dan diberi pupuk. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang. Ia berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu akar tinggal. Akar tinggal adalah batang di dalam tanah dan berruas-ruas. Setiap ruas akan tumbuh akar dan bertunas tumbuhan baru. Yang keenam, ekskresi melalui stomata yang dikeluarkan adalah kelebihan air melalui proses penguapan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Seperti contoh, saat musim kemarau atau musim panas, tumbuhan ini akan mematikan tumbuh-tumbuhan bagian yang ada di atas permukaan tanah dengan tujuan mengurangi penguapan, dan ketika musim hujan akan tumbuh kembali tunas tumbuhan baru. Selanjutnya ada stroberi. Stroberi memiliki bahasa Latin yaitu Fragaria ananasa. Stroberi merupakan tanaman yang merambat. Ciri-ciri stroberi yang pertama yaitu bergerak dengan terjadi karena proses tumbuh. Yang kedua, bernapas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen di siang hari, lalu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Yang ketiga, perlu makan dan minum dengan cara disiram dan diberi pupuk. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Perkembangan secara geragi atau stolon merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif alami yang melalui batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah. Yang keenam, ekskresi melalui stomata yang dikeluarkan adalah kelembapan air melalui proses penguapan. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Contohnya, apabila stroberi terkena sinar matahari langsung secara berlebihan dan dapat menyebabkan layu atau menguning. Apabila kekurangan sinar matahari, tanaman stroberi akan berwarna pucat. Nah, tumbuhan yang terakhir yaitu ada sirih. Sirih memiliki bahasa Latin piper beetle.
ciri-ciri sirih yaitu yang pertama bergerak. Gerak pada tumbuhan sirih adalah gerak trigmotropisme karena ia tumbuh merambat pada benda mati ataupun pohon yang dirambatinya. Yang kedua, bernapas dengan cara menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen di siang hari, lalu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Yang ketiga, perlu makan dan minum seperti disiram dan diberi pupuk. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, perkembangbiakan sirih dengan cara stek, cangkok, dan merunduk. Yang keenam, ekresi melalui stomata yang dikeluarkan adalah kelebihan air melalui proses penguapan. Yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya apabila sirih terkena sinar matahari langsung secara berlebihan dan dapat menyebabkan layu atau menguning. Apabila kekurangan sinar matahari, tanaman sirih akan berwarna pucat. Cukup sekian video pengamatan dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.